Malam hari ini, Arah Angin TVRI masih membahas terkait dengan judul pinjam cepat, bayar tepat. Itu yang kemudian terkait dengan SIK tadi. Tapi sebelum saya akan membahas terkait dengan fenomena gagal bayar pindar berjamaah, ini yang kemudian juga meresahkan kita semua, di tengah-tengah kita semua begitu. Tapi saya akan ke OJK terlebih dahulu, Pak Andif, terkait dengan ini tadi. Data OJK hingga April 2025 total dari utang pindar ini mencapai 80 triliun rupiah. Apakah ini kemudian masih wajar atau sesungguhnya mengkhawatirkan? Sesungguhnya itu wajar sekali. Wajar sekali. Artinya dengan angka segitu, ini kan growth-nya bagus sekali. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap industri ini masih baik. Kan itu growth sekali. Angka 80 triliun itu, kalau kita lihat year on year-nya, itu sekitar 29% tuh, hampir 30% lah. Artinya kan grow terus dia. Dan itu sebetulnya baru outstanding kan. Sementara kalau perputarannya, disbursement-nya, itu jauh lebih tinggi dari itu. Karena ini kan short term juga. Ya short term. Tetapi memang outstanding-nya ada sekitar di 80 triliun. Artinya memang kepercayaan masyarakat terhadap industri ini, yang di Pak Enci, ya mesti bagus sekali, ya mesti banyak peminatnya lah intinya. Ya, walaupun di situ terlihat sampaikan tadi bahwa TWP-nya sekitar hampir 3% ya, 2,9 sekian, tapi itu mesti jauh dari threshold 5% sebetulnya. Ya, tapi memang kalau dilihat dari jumlah orangnya bisa jadi mengkerami juga di sana. Tapi artinya itu masih manageable lah. Kami kira industri kami anggap di bawah 5% ya masih bagus. Oke, kepercayaan masyarakat artinya masih bagus terhadap industri ini. Tapi kemudian yang mengkhawatirkan kita semua adalah terkait dengan fenomena gagal bayar. Bagaimana kemudian OJK menanggapi hal ini? Artinya konteks namanya gagal bayar berjamaah ini tadi. Betul sih. Artinya harusnya nggak bisa begitu. Ya, namanya kewajiban kan harus dibayar. Ya. Makanya kami pun sempat remind. Artinya dulu dari sisi kepenyelenggara, kami sempat minta untuk disclaimer saat itu. Jadi kami kan melihatnya dari dua sisi. Lendernya terjaga, borrowernya juga bisa terjaga di sana. Makanya beberapa waktu lalu kita minta industri itu pasang tuh banner di depan aplikasinya, statement mengatakan begini, hati-hati transaksi ini berisiko tinggi. Kira-kira begitu. Itu message-nya kepada lender, supaya lender tahu, oh, ini high risk juga nih. Walaupun high return, tapi high risk juga. Supaya dia tahu lendernya. Kemudian dari sisi borrowernya, kita bilang ada wording lagi di sana. Bagi istilahnya, jika tidak memiliki kemampuan membayar, jangan minjam. Kita harus ukur kan, kalau kita mau pinjam harus kita ukur kemampuannya kita. Jadi sampai wordingnya begitu. Itu di semua platform, kita mau munculkan itu, wording itu. Sama kayak merokok lah, ada warning di sana kan, hati-hati sakit jantung segala macam. Kita remind itu, remind untuk lendernya supaya tahu ini agak berisiko tinggi juga. Ini produknya high risk, high return juga kira-kira. Land borrower kita remind juga di sana. Kalau nggak mampu bayar misalnya, jangan minjamlah kira-kira di situ. Sesuai dengan kemampuan lah, intinya begitu. Jadi logik untuk minjamnya dan bertanggung jawab untuk minjamnya. Mungkin begitu. Oke, tapi adakah kemudian tindakan diambil oleh OJK sendiri terkait dengan gagal bayar berjamaah ini? Tentunya kita hanya merimain juga ke industri, tetap perbaiki terus scoringnya dong ya. Artinya kita harapkan ya namanya TWP 90 yang sebutnya istilahnya macet itu, yang sekarang 2,9% itu, ya kita harapkan ya kalau bisa makin kecil makin bagus kan. Artinya tetap scoring, artinya penilaian dari penyelenggara menjadi sangat-sangat penting. Oleh karena itu istilahnya perbaiki terus scoringnya dengan LPIP, dengan scoring di dalam sendiri dengan data-data historisnya, bahwa memang borrower ini bagus atau tidak, kerjasama dengan inovatif credit scoring, bahwa ini memang bagus apa tidak, sehingga nanti yang istilahnya yang di profile, yang diberikan pinjaman adalah memang yang layak dan mampu untuk membayar. Sehingga nggak terbeban, kasihan juga ketika masyarakat misalnya minjam tidak sesuai dengan kemampuannya misalnya, itu jangan gitu, artinya nggak pas mungkin ya, mungkin atau pinjamannya disesuaikan lah dengan kemampuannya. Jadi kami selalu remind ke industri untuk perbaiki teruslah penilaian scoring penilaian daripada calon-calon peminjam borrowernya. Oke, Pak Ci, ini kan sangat mengkhawatirkan ya kalau berbicara terkait dengan fenomena tadi gagal bayar berjamaah di tengah-tengah masyarakat begitu. Ada beberapa grup di media sosial begitu, di Facebook, Telegram, lalu juga di Instagram juga begitu. Ada yang sampai dengan anggotanya itu 10.000 anggota. Ini yang kemudian tentunya merugikan juga industri pinjaman daring begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat terkait hal ini? Memang ada
beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan kesempatan ini. Jadi ada yang memang yang mengajak untuk rame-rame tidak membayar kewajiban. Padahal kan kalau yang namanya pinjaman itu harus dibayar. Ya. Jadi menurut kami ini adalah melawan hukum, mengajak orang untuk melawan hukum. Kenapa melawan hukum? Karena yang meminjam ini kan dengan sadar meminjam dan ada perjanjian kredit. Ada perjanjian kredit ada artinya, perjanjian yang kredit harusnya disetujui tentunya. begitu ya? Iya, jadi sebelum meminjam itu kan mesti ada perjanjian kredit dong antara borrower, peminjam dan lender tentunya. Nah, hal ini ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengajak untuk tidak bayar. Artinya melawan hukum. Tidak akan melawan hukum. Ya, itu satu. Yang kedua, yang paling penting adalah Pindar ini kita itu dilindungi oleh undang-undang. Ya. Itu yang paling penting diketahui oleh masyarakat. Bahwa kita ini dilindungi, perusahaan kami ini dilindungi oleh undang-undang dan diawasi oleh OJK karena berizin dari OJK. Jadi ini yang kita sesalkan. Tetapi kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak ikut-ikut. Ya, karena ada beberapa oknum yang sengaja memanfaatkan momen ini untuk menipu. Artinya tidak hanya edukasi kan Pak Cik, tapi kan juga seharusnya juga berkoordinasi dengan pihak penegak hukum. Apakah itu sudah dilakukan? Ya, kita lagi sedang diskusi ya, dan saya rasa dalam waktu dekat. Karena tadi ada tadi tindakan melawan hukum kan artinya begitu betul. Ya. Kita lagi diskusi dengan kepolisian tentunya dan law firm kami untuk ini, dan saya rasa dalam waktu dekat ini sudah ada hasilnya, gitu Pak. Tetapi yang paling penting adalah kelompok Galbay ini yang paling dirugikan adalah si peminjam, ya kan? Karena jangan sampai dirayu oleh iming-iming sehingga ikut-ikutan terus nggak bayar. Ya. Dengan tidak sadar bahwa recordnya jelek kan, jadi buruk. Record jelek tapi juga banyak celah juga nih untuk kemudian tadi ada oknum-oknum yang juga memanfaatkan untuk kemudian bisa juga melakukan pinjaman-pinjaman. Nah itu juga yang menjadi celah juga. Itu ya, itu ada sisi yang lain lagi oknum yang mengajak untuk bagaimana menjebol ataupun bisa melakukan apply ke penyelenggara dan kebanyakan itu adalah penipuan. Ya. Jadi itu yang kita lihat karena tadi disampaikan oleh Pak Adif bahwa kita itu harus benar-benar kelayakan kreditnya selektif, ya, karena kita ada credit scoring, ada inovatif credit scoring dan seterusnya. Kita pasti menganalisa setiap peminjam. Jadi kalau ada peminjamnya udah recordnya bad, buruk, ya kemungkinan besar pasti ditolak, Pak. Jadi kita juga ada namanya FDC. FDC itu Fintech Data Center. Jadi ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa kalau dia pinjam di platform A, Galbay di situ dia bisa meminjam di platform B. Nah, mereka ini tidak mengerti bahwa kita ini ada namanya fintech data center, di mana semua pembayaran itu kerekord di situ. Jadi kalau menunggak pun pasti terekord dan pasti ditolak sama platform tersebut. Tapi salah satu yang kemudian menjadi penyebab gagal bayar ini adalah tingginya bunga pinjaman daring begitu. Kalau ini kan dari 2018 bunganya 0,8% per hari, lalu turun kembali di 2022 0,4, kemudian aturan dari OJK sendiri begitu di tahun 2025 lagi turun 0,1 sampai dengan 0,3% per hari. Tapi dibandingkan dengan pinjaman konvensional lain begitu, ini kan rasa-rasanya bunganya apakah juga terlalu tinggi khususnya untuk masyarakat kecil, untuk UMKM atau seperti apa melihatnya? Begini,
kita mesti melihat ya bunga ini kepada market yang mana. Pindar ini marketnya adalah unbankable, underserved. Unbankable artinya masyarakat yang tidak bisa memenuhi syarat perbankan, ya, sehingga mereka akan berhubungan dengan kita. Perlu kita ketahui bahwa banyak sekali ya, dari 80 triliun itu sekitar mungkin 50 sampai 60 triliun itu sebenarnya banyak digunakan untuk produktif. Dan yang menggunakan ini kebanyakan adalah ultramikro. Ultramikro itu apa? Ultramikro itu pedagang-pedagang kecil. Seperti pedagang sate, pedagang sayur, pedagang bakso, martabak, dan seterusnya. Yang hanya butuh modal antara 2 juta sampai 6 juta. Ya. Nah, kalau dia pinjam di 2 juta, dia kan akan membayar 2.080.000. Oke? Nah, dalam jangka short term 1 bulan ya. Nah, tetapi untuk pedagang-pedagang ini 2 juta dia jualan, dia bisa mendapatkan 4 juta kan? Sebenarnya. Jadi 80.000 itu tidak terlalu berat. Betul. Untuk ultramikro. Tetapi kalau kita hitung dengan bunga, matematika, perhitungan bunga, maka akan kelihatan gede sekali. Betul. Nah, ini yang menurut saya kita tolong tempatkan bunga tinggi itu untuk market yang mana. Yang mana ya? Betul. Dan ini kenapa bisa 0,3? Karena resikonya tinggi sekali tanpa jaminan kan. Jadi itu, dan cost-nya juga tinggi. Cost-nya itu apa? Melakukan analisa kelayakan kredit ini itu tinggi sekali. Kita harus bayar cek KTP-nya dengan biometrik ke Dukcapil, itu kan bayar semua ya, perusahaan-perusahaan kayak gitu, EQIC ya. Terus tadi LPIP. Itu kan kita bayar semua. Ini yang kemudian harus dipahami juga oleh masyarakat begitu ya. Kenapa alasan 0,3? Kenapa tinggi? Baik. Beda dengan bank. Bank gampang sekali mereka melakukan pengecekan, ya kan, analisa karena bank itu sudah settle lah. Baik. Saya ke Mas Huda yang kemudian juga melakukan penelusuran terkait dengan fenomena gagal bayar berjamaah ini. Gimana Mas? Ya, yang pertama seperti ini Mas, bahwa ini kan menandakan sebenarnya permintaannya cukup besar. Kita harus akui lah bahwa di Indonesia ini kredit gapnya cukup tinggi. Artinya permintaan untuk melakukan pembiayaan tapi tidak seiring dengan kemampuan lembaga keuangan perbankan untuk menyediakan pembiayaan bagi mereka, bagi masyarakat. Nah, kemudian ini memunculkan alternatif financing. Salah satunya adalah pinjaman daring. Nah, kita lihat dari situ saja sebenarnya di sini fenomena gagal bayar berjamaah ataupun ya komunitas gagal bayar dan sebagainya itu karena memang masih terdapat kredit gap ini. Pertama seperti itu, kita harus akui seperti itu. Nah, yang kedua adalah ini juga kalau kita lihat sebenarnya ya karakteristik unbank itu berbeda sebenarnya dengan yang nasabah perbankan gitu kan. Bahwa mereka tidak mempunyai historical banking transaction dan sebagainya, dan saya rasa ini yang menyebabkan mereka akhirnya mencari ya ketika saya gagal bayar di sini, saya mau tutup utang pakai apa? Mereka ke perbankan pun nggak bisa gitu kan. Dua alternatifnya, mereka ke pinjaman daring lagi atau mereka ke rentenir, cuma dua itu, atau ke saudara dan sebagainya lah, istilahnya individual financing. Nah, kita lihat data, Mas ya, data itu ternyata menarik. Data individual financing itu turun. Nah, artinya masyarakat sudah mulai berubah nih untuk dia tidak lagi meminjam ke rentenir dan sebagainya. Mereka pindah ke pinjaman daring. Artinya ini positif dong. Orang yang dia akhirnya meminjam ke rentenir, dia larinya ke pinjaman daring, ya kan. Nah, tapi nih mereka ketika gagal bayar, mereka lari kemana? Gitu. Nah, ini yang harus dilihat gitu kan. Dan ketika saya telusurin ternyata cukup banyak subscribernya. Di salah satu grup itu sampai 5.000 gitu kan. Sampai 5.000 dan di grup itu
diterangkan bagaimana caranya dan sebagainya. Dan ini yang kita lihat ya banyak akhirnya orang tertipu. Karena apa? Karena mereka harus membayar terlebih dahulu. Membayar sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan ya tadi pinjaman lagi gitu kan. Dan ini salah satunya kalau saya pribadi sebenarnya juga terdapat loophole terhadap perlindungan data pribadi kita. KTP kita sudah tersebar lah, gitu kan. Ada banyak sekali kasus ya breach dari data kita gitu kan, yang pada akhirnya ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut. Untuk apa? Untuk melakukan tindak kejahatan, termasuk juga untuk melakukan gagal bayar ini. Makanya ini saya sampaikan bahwa hutang itu harus dibayar, jangan sampai tergiur dan jatuh lagi ke lubang yang lebih dalam dengan ikut komunitas ini. Oke, itu yang kemudian pesan dari Mas Huda kita perhatikan secara bersama-sama. Di segmen terakhir kita masih ada pembahasan terkait dengan perlindungan nasabah dengan adanya Slik ini. Usai jeda kita masih akan bahas, masih bersama dengan sejumlah narasumber. Kami kembali saat lagi.